سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan memang dengan kalimat mulia dan sederhana ini segala kebutuhan kita adalah dijanjikan olehnya akan dipenuhi. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan penghargaan dan cinta kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah untuk membawa kepada kita hukum halal haram, syariat Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga kita diperintahkan untuk mengikuti dan menciplak serta menjadikannya sebagai suri tauladan. Serta siapapun yang mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka Sang Pencipta Allah langsung mengucapkan salam balik kepadanya 10 kali. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa saudara seiman, kita melanjutkan bahasan sirah nabawi kita. Dan terakhir sekali kita sudah membahas tentang perang Uhud. Dan prosesi yang paling terakhir, prosesi mutilasi yang terjadi dari paman Nabi Hamzah radhiyallahu anhu oleh Wahsy yang diperintahkan oleh Hindun. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian setelah Uhud atau fase Uhud. Dan kalau sebagian ulama mengatakan ini masih lanjutan perang Uhud. Ada yang memisahkannya, dikenal dengan perang Hamrat Asad. Jadi pada saat itu teman-teman sekalian, kondisi muslimin sangat menyedihkan sebenarnya, karena mereka diserang dari belakang dengan 200 pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pada saat itu belum masuk Islam. Walaupun jumlah mereka banyak, 650 orang di kalangan sahabat, tetapi mereka terpencar, ada yang memungut ghanimah karena mereka pikir mereka sudah menang. Dan ternyata di antara pasukan Khalid bin Walid ada yang sempat mengangkat bendera Quraisy dan akhirnya membuat 2000 sekian orang dari depan, karena melihat bendera mereka kembali berdiri maka mereka kembali menyerang, sehingga kondisi muslimin di tengah-tengah. Dan ini membuat banyak sekali korban. Sementara Nabi SAW sendiri terdesak juga dengan sebagian pasukan Khalid bin Walid yang membuat akhirnya terpukul mundur ke dekat gunung Uhud. Ringkas cerita, terjadilah banyak sekali korban di antara muslimin sampai 70 orang. Dan mereka akhirnya bertahan di atas gunung Uhud. Orang-orang Quraisy pada saat itu menguasai lokasi peperangan, karena muslimin tidak ada lagi. Yang di medan perang sudah mati, terbunuh 70 orang. Sisanya 600 orang sekian, itu semuanya naik ke atas gunung bersama Nabi SAW dan semuanya terluka. Tidak ada yang selamat dari luka. Termasuk baginda Nabi SAW sendiri terluka pada saat itu. Pada saat itu teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy menguasai lokasi peperangan dan mereka melakukan banyak hal yang buruk pada saat itu. Di antaranya adalah perkataan Abu Sufyan sebelum masuk Islam tentunya, karena nanti di pembahasan kota Mekah kita akan bahas bagaimana masuk Islamnya orang ini. Tapi yang jelas Abu Sufyan pada saat itu setelah berdialog dengan Umar bin Khattab, Umar di atas gunung dan Abu Sufyan di bawah, dia sempat mengatakan di perkataan terakhirnya, telah terjadi mutilasi dan perusakan organ tubuh dari pasukan kami, tapi tidak saya perintahkan dan juga tidak saya larang. Karena pada saat itu semua orang Quraisy bebas berbuat apa saja di jenazahnya muslimin, dan jenazah muslimin rata-rata semuanya dirusak oleh mereka. Dan yang paling menyakitkan adalah Hamzah radhiyallahu anhu yang sudah kita ceritakan bagaimana Hindun pada saat mendengar Hamzah terbunuh, dia langsung memanggil Wahsy untuk memberikan hadiah yang telah dia janjikan. Kemudian merusak hidung Hamzah, daerah wajah merusaknya, dicoret-coret, dirobek dengan beberapa pisau, kemudian juga dadahnya dibelah, kemudian dicabut jantungnya, sampai jengkelnya, saking jengkelnya Hindun, dia berusaha untuk memakan, tapi tidak bisa, dia tidak mampu untuk itu. Karena memang dia menganggap Hamzah lah yang telah membunuh ayahnya, karena dia namanya Hindun bin Utbah bin Syaibah bin Rabi'ah, ini mati, terbunuh di tangan Hamzah. Pamannya juga Syaibah bin Rabi'ah juga mati, terbunuh di tangan Hamzah, gitu kan. Kemudian ada saudaranya juga Walid bin Utbah, ini juga mati terbunuh di tangan Ali bin Abi Thalib. Jadi dia merasa jengkel sekali dengan Hamzah. Ringkas cerita, pada saat sudah selesai semuanya, pasukan muslimin
melihat orang-orang kafir Quraisy sudah meninggalkan medan perang, sudah jauh, sudah tidak kelihatan lagi, mereka turun. Lalu mereka mulailah mengurus jenazah-jenazah tersebut. Dan sudah kita jelaskan bagaimana prosesi pengumpulan jenazah pada saat itu, bagaimana ada Sa'ad bin Rabi'ah radhiyallahu anhu dengan pesan-pesannya, ya, bagaimana Nabi SAW menangis terisak-isak pada saat melihat pamannya, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kami belum pernah melihat baginda Nabi SAW menangis seperti pada saat itu. Sangat luar biasa gitu, karena kaget melihat pamannya diperlakukan. Setelah pemakaman 70 syuhada Uhud, pasukan muslimin diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kembali ke Madinah. Dan sudah kita jelaskan, Uhud sebenarnya masuk wilayah haram. Masuk wilayah haram. Tapi di zaman Nabi SAW, Uhud itu berada di luar pintu gerbangnya Madinah. Makanya orang-orang Quraisy datang ke Uhud dulu itu untuk menembus benteng Madinah. Jadi kalau dari Uhud kita menghadap ke arah Masjid Nabawi, itu dulu ada tembok pintu gerbang besar dulu di situ. Maka Nabi SAW menyuruh pasukan masuk kembali ke Madinah di rumah masing-masing dalam kondisi mereka terluka. Ada yang 70 luka, ada yang 60 luka, ada yang robek-robek badannya, sobek segala macam. Banyak masalah yang sedang dihadapi. Malam hari mereka istirahat. Bersolat berjamaah pun sedikit, tidak banyak orang yang hadir pada saat itu karena tidak mampu ke masjid. Ya, mereka sudah sangat luar biasa lukanya gitu. Subuh hadirlah sebagian besar sahabat solat subuh berjamaah di masjid, diantaranya kepala-kepala suku. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW mengeluarkan sebuah instruksi, dan instruksi ini wahyu. Habis solat subuh Jibril datang membawanya. Isinya adalah Nabi SAW mengatakan semua yang hadir di menang Uhud kemarin Sabtu terjadi 15 Syawal hari Sabtu tahun 3 Hijriah terjadi Uhud. Tanggal 16 Syawal hari Ahadnya Nabi SAW habis sholat subuh mengeluarkan instruksi semua yang hadir di Uhud kemarin semuanya tidak ditambah dengan pasukan baru, harus segera bergabung lagi dengan pasukan Nabi SAW, buat pasukan lagi orang-orang itu saja, kemudian kembali mengejar Quraisy. Dan tidak boleh ada yang ikut kecuali yang ikut kemarin. Dan ini dinukil oleh Muhammad bin Ishaq, artinya dalam salah satu kitab sirah dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, perang Uhud terjadi hari Sabtu 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Keesokan harinya, hari Ahad tanggal 16 Syawal, muadzin Rasulullah SAW Bilal menyeru kepada muslimin untuk mengejar musuh. Dan biasanya caranya adalah beliau naik ke tembok tertinggi di masjid, karena pada saat itu temboknya tidak terlalu tinggi. Kemudian Bilal biasanya azan situ, ini sekarang dia meneriakkan untuk memanggil Rasulullah SAW memanggil kalian kembali jihad, khusus yang hadir kemarin harus segera mengejar Quraisy. Kumpullah segera hai hamba-hamba Allah, pindah lagi ke jalan sisi lain masjid. Kemudian teriak lagi, terus kelilingi kota Madinah. Hari itu memanggil orang-orang. Nah, panggilan ini biasanya kalau sudah dari muadzin Nabi SAW karena ditunjuk oleh Nabi, maka muslimin yang mendengar juga menyebarkannya kepada orang lain. Jadi tersebar satu kota Madinah. Kata beliau, muadzin tersebut menyerukan bahwa yang boleh keluar saat ini hanyalah orang-orang yang ikut di perang Uhud kemarin. Nanti kita akan jelaskan ada hikmah. Kenapa Nabi SAW tidak tambah pasukan baru? Kenapa bukan orang yang fisiknya kuat? Di Madinah banyak muslimin yang tidak sempat ikut, yang masih sehat. Gitu. Tapi di sini Nabi SAW mengajak yang kemarin saja, bukan yang sekarang yang masih kuat. Nanti ada hikmahnya tentunya. Dari sisi lain teman-teman sekalian, pada saat Nabi SAW habis sholat subuh instruksikan dan tiba-tiba seluruh pasukan berkumpul. Yang kemarin itu 600 orang sekian berkumpul semua, 630 orang bersama Nabi SAW kumpul semuanya. Jadi lebih sedikit waktu hadapin Quraisy pertama 700 orang gitu kan, 70 orang sudah jadi korban. Sekarang berkumpul semuanya 650 orang ini, 630 orang bersama Nabi SAW. Lalu orang-orang yang lain ada yang datang mau bergabung. Ya Rasulullah, kami juga mau ikut. Kata Nabi SAW tidak bisa. Yang kemarin hadir dan itu ketahuan orang-orangnya siapa saja, apalagi mereka terluka. Lalu kumpullah mereka semua. Subhanallah, di satu sisi ada hikmah syar'i. Orang-orang Quraisy pada saat mereka sudah menjauhi Madinah kurang lebih perjalanan sehari, karena mereka dari kemarin siang tinggalkan medan perang, mereka sudah jalan sampai pagi besoknya.
Jadi sudah perjalanan sehari. Menuju ke Mekah 3 hari pada saat itu. Berarti kurang lebih sudah 30% perjalanan. Ya. Kalau kita sekarang mungkin 100 kilo sekian. Ya. Mereka sudah jalan. Pada saat mereka sudah tiba di lokasi yang mereka tiba sekarang, sekitar 30% dari jarak perjalanan ke Mekah, tiba-tiba mereka diskusi. Di waktu duha. Mereka diskusi. Apa yang sudah kita lakukan nih? Kita belum menang sama sekali, kata orang-orang Quraisy. Tadinya kita datang untuk menyerang Madinah dan menaklukkan Madinah. Kita bertemu dengan mereka di Uhud, lalu kemudian kita menganggap diri kita sudah menang, lalu kita pulang. Belum melakukan apa-apa. Kita harus kembali sekarang. Kembali serang Madinah, taklukin. Seperti itulah. Ternyata pada saat mereka diskusi, pasukan muslimin tadi kan subuh sudah berkumpul. Dan Rasulullah SAW tidak tunda, suruh jalan pada saat itu juga, pagi. Orang-orang Quraisy kirim mata-mata. Mata-mata Quraisy kaget melihat pasukan muslimin sudah jalan dari waktu subuh sampai duha, kurang lebih sudah perjalanan 5-7% dari perjalanan yang mesti ditempuh. Maka jalanlah orang mata-mata Quraisy melihat, loh ada pasukan muslimin. Dan mereka tahu pasukan itu ada yang sedang terluka ya, ada yang dadanya ditambal sesuatu, ditempel di daun-daunan, ada yang lagi terbaring di atas kudanya ya karena tidak mampu lagi untuk menegakkan punggungnya. Ada yang dipegang oleh temannya di atas unta, yang di belakang dijadikan sebagai tempat sandar temannya yang sedang luka di depan. Intinya dan pakaian yang dipakai kebanyakan pakaian yang kemarin. Sebagian sahabat saking patuhnya dengan Nabi SAW, karena Nabi bilang yang ikut hadir adalah yang kemarin saja. Mereka bukan cuma sekedar yang hadir, bajunya nggak diganti. Jadi ada yang sudah bersihin lukanya, di bajunya ada darah-darah, itu dipakai kembali sama dia. Padahal dia punya baju perang baru. Tapi tidak, semua ditarik. Kuda-kudanya pun yang kemarin, itu yang dipakai. Gitu kan. Semua pokoknya seperti keadaan kemarin, persis. Mata-mata Quraisy kembali mengejar dengan cepat pasukan lalu mengatakan sungguh mereka telah mempersiapkan diri gitu. Lalu orang-orang Quraisy bermusyawarah, masa sih nggak mungkin ada pasukan yang luka-luka kemarin, dan mereka lihat pada saat mereka sedang menebas pedang, mereka sedang melukai muslimin, tahu. Dan sudah menjadi hukum lah kalau orang kalah perang kemarin terus hari ini bisa nyerang lagi, itu kayaknya nggak mungkin, apalagi dengan pasukan yang sama. Karena pada saat orang ini kembali, sempat mereka tanya kepada mata-mata, apa kau kenal siapa mereka itu? Kata dia, iya. Siapa? Yang kemarin semuanya hadir. Kok bisa kamu tahu? Semuanya luka-luka. Ini yang luka-luka ini yang ikut nih. Dalam kondisi luka, baju-baju mereka ada yang sobek, topeng mereka, topi besinya ada yang berdebu, kotor. Biasanya orang kalau baru keluar, habis dilap, bersih, ini enggak. Keadaannya memang seperti itu. Kuda-kuda mereka kelihatan letih. Jadi kuda kemarin yang sudah dipakai, sekarang kondisinya memang seperti itu. Orang-orang Quraisy bermusyawarah, apa ini kira-kira? Kok bisa seperti ini? Enggak mungkin ada pasukan kalah kemarin, sekarang sudah nyerang, enggak mungkin. Lalu karena curiganya, karena khawatirnya Quraisy, maka mereka mengirim berita, informasi dengan caranya entah bagaimana sampailah ke kepala orang-orang munafikin. Ya, Ubaidillah bin Abi Salul didatangi, diberikan surat, entah bagaimana caranya karena saya tidak temukan juga dalam buku-buku bagaimana surat itu bisa sampai kepada kepala munafik di Madinah. Lalu ditanyakan isi suratnya, apakah Muhammad membawa pasukan baru? Maka jawabannya tidak, yang keluar adalah yang kemarin. Bahkan diiklankan satu Madinah tidak boleh ikut orang baru. Ini makin membuat apa? Quraisy jadi ciut. Kok bisa orang yang kalah mau berperang? Mungkin kalau kita tangkap secara rasional teman-teman sekalian, oh lebih gampang kita kalahkan, kan mereka sudah lemah, sudah luka. Enggak, ini malah terbalik. Orang-orang Quraisy berpikir, ini berarti orang-orang ini luar siap mati. Ya. Dan lebih berbahaya karena mereka kemarin kita lukai. Mungkin sekarang mereka mau balas melukai kita. Akhirnya dengan keadaan seperti ini teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy mengirim satu orang, namanya Mu'bad al-Khuzai. Mu'bad al-Khuzai ini, dia memang punya spesialis, suka kalau dalam peperangan, dia selalu seperti utusannya pasukan musuh, pasukannya dia, kemudian menakut-nakuti musuh. Menceritakan tentang jumlah pasukan, menceritakan tentang keterampilan, memang dia punya keterampilan di situ. Dan ini salah satu strategi perang, di zaman dulu ada seperti itu. Jadi ada orang yang dikirim untuk menjelaskan, dan dia tidak pernah takut, dia cerita dengan tegar walaupun di depan musuh semua, dan dia siap mati.
Orang ini datang kemudian menemui Nabi SAW di depan seluruh muslim dan dia lihat sendiri memang pasukan yang kemarin, gitu kan? Kemudian dia pun menyebarkan berita mengatakan, wahai muslimin ketahuilah, Quraisy sekarang sedang menuju ke sini. Saya pembawa beritanya. Dan pasukan Quraisy sudah ditambah kekuatannya berlipat dari Mekah. Serta siap menaklukkan Madinah. Kondisi kalian dalam kondisi sakit begini, udah pastilah kalian akan dikalahkan. Terus dia teriak-teriak di sekitar pasukan. Dia udah siap, kalau dia dibunuh pun oleh muslimin dia siap. Memang untuk itu tugasnya dia. Maka dia waktu teriak-teriak seperti itu dia kaget. Ternyata satu pasukan muslimin melihat ke arah dia lalu mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dia sebaik-baik tempat bersandar. Kami tidak akan mundur. Serentak satu pasukan ratusan orang. Maka orang ini kembali lagi ke Quraisy, mengatakan sungguh betul-betul kita nggak bisa kalahkan ini pasukan. Ini yang datang sekarang ini pasukan yang mau mati nih. Siap nggak hadapin 600 orang semua mau mati? Kalau kalian siap, ayo kita kembali lawan. Kalau nggak siap pulang. Karena sesungguhnya sekarang sudah tersebar Jazirah Arab. Kalau kita sudah menang, orang sudah tahu di Uhud kita menang. Jangan sampai kita balik kemudian kita dikalahkan, lalu kemudian yang ada sekarang di pasukan Quraisy ini, pasukan intinya Mekah. Kalau ini kalah, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Ini lebih berbahaya. Maka kalau kita kembali lebih aman, kembali saja ke Mekah, anggap kita tidak dengar berita itu. Dan tidak mungkin pasukan selemah ini sampai ke Mekah. Susah. Kalaupun mereka sampai, kita masih punya banyak persiapan. Ringkas cerita, pada saat mereka lagi diskusi seperti itu, Nabi SAW tiba di sebuah lokasi namanya Hamrat Asad. Ini nama lokasi. Ya. Dan Hamr diambil dari kata-kata muthannah dari ahmar, ya, yang berarti merah sebenarnya. Asad, singa. Jadi sama dengan istilah singa merah. Waktu itu khilaf di antara sejarah tentang masalah, dikatakan padang pasirnya kemungkinan berwarna kemerah-merahan. Jadi padang pasir memang ada dua warna. Ada yang warna kekuning-kuningan, ada yang warna kemerah-merahan. Biasanya pasirnya berbeda. Ini di daerah padang pasir orang tahu semua ini. Entah kenapa dengan hikmah Allah ada merah, ada warna kuning. Dan saya pernah lihat sendiri di Jordan, pada saat kami lagi mampir ke salah satu padang pasir, memang ada sampai seperti terbentuk padang pasir itu. Di sininya merah, di sininya warna kuning gitu. Kelihatan sekali. Dan pasirnya sama sebenarnya, gitu. Cuma berbeda warna. Maka dinamakanlah nama ini. Ada yang mengatakan juga ini adalah nama lokasi dan ada yang mengatakan ini nama gunung. Intinya Nabi SAW menunggu di situ dan itu memang lokasi yang terbuka sekali, memang untuk peperangan. Nabi SAW menyuruh pasukan untuk istirahat di situ, tancapkan kemah, tancapkan bendera perang di depan. Artinya menunggu Quraisy, menantangnya. Dan disebarkan berita ya, kepada orang-orang Quraisy pada saat itu, orang-orang Islam datang. Ada di antara mereka yang datang kemudian mengejar pasukan muslim, pasukan Quraisy, lalu melemparkan kertas atau surat kepada mereka. Maksudnya melemparkan, biasanya dari kulit zaman dulu dilemparkan ke arah mereka. Isinya, kami menunggu kalian di Hamrat Asad. Ditantang oleh muslimin. Orang-orang Quraisy itu melihat ini teman-teman sekalian tidak berani. Mereka jadi ragu akhirnya. Dengan pasukan 2000 lebih ini. Pasukan Quraisy kan tadinya 3000. Yang korban jadi mereka tidak banyak pada saat itu. Ya. Jadi masih ada 2.900 sekian jumlahnya. Akhirnya sepakat pimpinannya tidak bisa, kita nggak bisa kembali. Kalau kita kembali berbahaya kondisinya. Pertimbangannya tadi kalau kita kalah Mekah terbuka dan pasukan ini dalam kondisi semangat sekali mau berperang dan juga mereka pasti ada yang niat mau balas dendam karena disakiti kemarin. Gitu. Akhirnya Quraisy pun kembali ke Mekah dan Nabi SAW tinggal 3 hari di Hamrat Asad. Betul-betul memang mau perang. Ini bukan cuma sekedar menakut-nakuti. Karena kalau orang Quraisy kembali perang. Ada sebagian orang salah paham dengan kejadian ini. Mereka mengatakan bahwasanya ini hanya sekedar strategi perangnya Nabi SAW saja. Ya, karena Nabi tahu orang-orang Quraisy tidak akan kembali. Ini keliru ini. Nabi SAW memang keluar sesuai dengan perintah Allah. Kalau Quraisy kembali diperangi. Memang mereka siap berperang. Gitu kan. Akhirnya tersebar berita kembali ke Jazirah Arab. Ya, dengan hikmah Allah terjadi penyebar berita kalau Muslimin kembali mengejar Quraisy dengan pasukannya yang telah terkalahkan kemarin. Gitu. Dan Quraisy tidak berani menemui. Berita ini teman-teman hikmah syar'inya luar biasa. Kenapa?
Yang paling pertama teman-teman, fungsinya adalah untuk para sahabat sendiri. Hikmah yang paling penting kenapa Nabi SAW, Allah dan Rasulnya memerintahkan agar yang keluar pasukan yang kemarin. Apa sebabnya? Karena ternyata 600 orang ini memang adalah pasukan inti Nabi SAW. Ini sahabat-sahabat yang kalau Nabi bilang jihad selalu hadir. Enggak pernah punya uzur. Dan ini sekarang sedang terluka. Ini pada saat terluka dan mereka lihat pembantian pada saat itu di Uhud. Ini kalau tidak diperbaikin secara kejiwaan, ini bahaya nih. Mereka sudah tidak mau perang lagi nanti, trauma. Makanya mumpung masih panas dikeluarkan pada saat itu. Dan dengan mereka nunggu 3 hari di Hamrat Asad. Mereka tahu pasukan Quraisy besar, kemudian mereka dipaksakan untuk keluar. Dan ternyata yang luar biasa, mereka jadi semangat kembali berperang karena ternyata Quraisy takut. Mereka kebetulan saja menang kemarin. Jadi secara kejiwaan ini luar biasa. Sehingga pasukan inti Nabi SAW tidak pernah semenjak kejadian Hamrat Asad, tidak pernah kendor sampai pembebasan atau perang Hunain. Sampai pembebasan kota Mekah sampai Hunain, pasukan-pasukan inti ya ini. Kecuali di antara mereka ada yang mati syahid. Dan ini hikmah yang luar biasa. Juga isu yang tersebar di Jazirah Arab tentang Quraisy telah mengalahkan muslimin telah lemah gitu kan. Ini terhapus juga dengan sendirinya. Karena ternyata Nabi SAW menunggu sampai 3 hari. Dan selama 3 hari itu tersebar terus berita kalau muslimin menunggu. Setiap suku Arab lewat, lihat. Muslimin ada, pasang bendera, nunggu. Ditanya, kenapa kalian di sini? Nunggu Quraisy datang. Begitu terus tersebar berita. Gitu kan. Maka dan kebetulan juga Hamrat Asad ini juga satu poin. Tempat yang sering dipakai lalu lalang oleh kafilah-kafilah Quraisy. Kafilah orang-orang Arab lewat di Hamrat Asad untuk menuju ke Mekah. Makanya dia tidak terlalu jauh dari Madinah. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat setelah 3 hari itu, surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 172. Dan hari ini kita akan banyak sekali mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, karena momen perang Uhud ini adalah momen pelajaran bagi umat Islam sampai hari kiamat. Bukan cuma kejadian pada saat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapatkan luka dalam peperangan Uhud. Ayat Al-Quran merincikan itu, menyebutkan fadilah 630 orang ini ya. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapatkan luka di perang Uhud, dalam kondisi luka pun mereka masih patuh. Makanya tadi saya bilang ini pasukan inti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ini kalah, ini masalah ini secara kejiwaan. Makanya Allah turunkan memuji mereka. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa disiapkan pahala yang besar. Artinya adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka. Dan setelah 3 hari betul-betul mereka pulang, sampai dinukil dalam beberapa athar, para sahabat yang tadinya tidak bisa menegakkan punggung mereka menegakkan punggung. Mereka mulai tersenyum. Mereka mulai lagi ya semangat satu sama yang lain. Oh ternyata kita menang. Ternyata kita menang. Dan ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana strategi perang Nabi SAW yang mengikuti wahyu tepat sasaran. Ya. Dan pada saat mereka pulang, sampai ada di antara mereka yang tadinya kalau tidak terjadi Hamrat Asad, kemungkinan besar mereka harus mengobati diri mereka sampai berbulan-bulan, bahkan tahunan dengan luka-lukanya. Tapi ternyata dengan kejadian Hamrat Asad dan mereka semangat, luka mereka bisa sembuh dalam beberapa hari. Dengan hikmah Allah, karena semangatnya. Bahkan setelah itu mereka mengatakan kepada Nabi SAW, kami siap ya Rasulullah menuju ke Mekah. Kapan saja ajak kami ke Mekah. Ini tidak akan terjadi kalau tidak ada Hamrat Asad. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Tentu ada beberapa hal yang terjadi di Hamrat Asad ini. Ya, pada saat sebelum terbentuk pasukan, penyuruh Nabi SAW keliling-keliling, mutar-mutar, sampaikan informasi gitu kan. Ada di antara mereka seperti Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu yang lagi dengan Usaid bin Khudair, 2 orang kepala suku Ansar yang lagi menempel pelapa-pelapa daun, ya daun-daun pohon yang biasa mereka pakai untuk obat di luka-luka mereka. Waktu terdengar seruan, Rasulullah SAW memanggil seluruh pasukan hadir kemarin untuk hadir sekarang juga jihad, maka mereka mencabut luka-luka mereka. Kalau kita sekarang punya perban, di perban itu dicabut sama mereka. Sengaja dicabut, dibuka.
Tadinya mereka bisa biarin tuh, tapi ada di antara mereka yang mencabutnya untuk membuktikan bahwasanya saya tidak peduli dengan luka saya. Maka Usaid bin Khudair menariknya sambil mengatakan, aku tidak akan pernah menolak panggilan Allah dan Rasulnya. Menarik daun tersebut sambil mengucur lagi darahnya di dadahnya, ada yang di lengannya, ada yang di kepalanya. Mereka cabut semua itu untuk menunjukkan bahwasanya memang betul-betul mereka siap. Padahal mereka bisa biarkan dalam kondisi terperban, misalnya mereka jalan kan. Tapi ini luar biasa, perjuangan sahabat yang luar biasa ini. Maka mereka pun ada yang datang ke sana dalam kondisi darahnya ngucur. Dan yang paling unik adalah yang pernah saya ceritakan, 2 orang anak muda dari Ansar yang mereka sudah tidak bisa bergerak lagi, dari kepala sampai kaki luka semua, 70 luka satu orang, adik kakak. Dua-duanya hanya bisa pada saat itu ditaruh di atas kuda, dibaringkan, dan mereka sudah tidak bisa bergerak. Waktu diturunkan pun dari kuda di rumah orang tuanya, di rumah ibunya, ya, itu hanya diturunkan, saya dipikul oleh beberapa sahabat untuk diturunkan dan diletakkan di atas tempat tidur mereka, nggak bisa bergerak lagi. Lukanya semua ngucurin darah dari kepala sampai kaki, 70 sampai kakinya, 70 luka ini. Bukan main-main teman-teman sekalian. Coba kita bayangkan kalau silet saja kena jari kita. Mungkin antum kalau begini sudah nggak sholat subuh. Nggak usah bicara jihad. Baru luka nggak bisa sholat subuh. Baru becek sedikit, hujan, nggak bisa. Bagaimana kalau dipanggil ke Hamrat Asad pada saat itu? Mundur semua paling, sembunyi di bawah kolom. Lihat para sahabat, cabut perbannya, 70 sabetan pedang. Dikatakan dalam riwayat, sabetan pedang, hantaman tombak, luar biasa ini. Luka-luka dari kepala sampai kaki, di depan, di belakang, sakit semua. 2 orang anak muda ini umurnya 15 sama 16 tahun. Lagi baring. Mereka dengar dari depan rumahnya. Hai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, datanglah. Rasulullah SAW suruh kalian menyerang Quraisy dan tidak boleh ikut kecuali yang ikut kemarin. Si kakak bilang sama adiknya, kita nggak bisa diam di rumah nih. Kita dengar seruan Rasulullah gitu. Kata adiknya, gimana caranya bergerak ini kakak ini? Gimana caranya kita mau pergi ke sana gitu? Apa kata kakaknya? Saya akan seret kamu ke satu sisi sampai saya sudah tidak mampu, lalu kamu seret saya. Intinya kita tidak boleh tinggal di rumah sini. Mereka saling seret-seret adik kakak. Dilihat oleh orang-orang di Madinah itu. Dan seret sampai di depan pasukan Nabi SAW. Dan orang banyak menangis pada kejadian tersebut. Anak muda 15-16 tahun yang sekarang kebanyakan digunakan untuk foya-foya. Habis-habisin umurnya. Dianggap kalau umur-umur seperti ini SMP sampai SMA adalah umur saatnya menikmati kehidupan dengan narkotika, dengan zina, dengan segala macam. Sahabat berlumuran darah di medan jihad, perang, membela agama Allah dan Rasul ini luar biasa. Akhirnya mereka pun ikut pada saat itu di medan perang. Ini diantara kejadian yang luar biasa di Hamrat Asad pada saat itu.